Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan Saham di analisa teknikal dan berbagai harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu merah merona ya, 28 Januari 2026. Hari yang cukup menarik, ISG turun 0,35%. Dan seperti biasa, nanti kita masih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-narik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk Cuan Saham, bisa cari tinggal link sosial base deskripsi. Nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk Cuan Saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti kasih jawab kalau sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari dari Cuan Saham, sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu yang baru dari Cuan Saham, ada grup Telegram untuk publik ya, yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram CCS Publik, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Tuh gratis, langsung akan gabung ke CCS Publik. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram Cuan Saham yang premium, bisa juga caranya teman buka YouTube Cuan Saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium Cuan Saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan misalkan sudah submit, tinggal menunggu invitasi aja. Ya, apabila ada kendala, teman-teman bisa hubungi Telegram @ccs admin, nanti akan dibantu secara manual, seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Akan lebih intens ya, jelas baik dari watchlist, discuss, stock pick, weekly meeting, dan lain sebagainya. Tuh untuk yang Telegram. Tapi bagi teman-teman yang mungkin pengen stay di YouTube, tidak pakai Telegram, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya YouTube Cuan Saham. Cara teman-teman buka YouTube Cuan Saham versi desktop, bisa pakai laptop maupun komputer. Nah, teman-teman bisa pencet join, itu sebelahnya subscribe ya. Ada join, tinggal klik aja lalu pilih salah satu. Atau ini ya, our member ini. Paling kanan ada join, pilih salah satu. Nah, teman-teman akan bisa mengakses member only videonya Cuan Saham. Isinya apa? Jadi kontennya pembahasan market secara eksklusif dari setiap hari Minggu, dan juga akan ada watchlist saham 1-3 saham yang tinggal dieksekusi aja, seperti itu. Nanti juga live akan saya siarkan di YouTube, jadi untuk member YouTube juga bisa mengakses live weekly-nya Cuan Saham, seperti itu. Tuh, yang mau ke Telegram silahkan, yang mau ke YouTube pun juga silahkan. Oke, kita masuk ke ISG ya, di mana hari ISG turun 7,35%. Sebenarnya tadi saya udah ngonten ya. Jadi saya udah ngonten, saya udah ngomong itu sekitar 30 menit bahas IHSG, 30 menit hampir 40 menit saya bahas IHSG, tapi laptop saya ngeriset ya. Jadi ini saya ngulangi konten, tadi padahal udah saya sampaikan dengan pelan-pelan, dengan mudah disampaikan dan lain sebagainya. Cuman ya sudah keriset, laptopnya ngeriset sendiri, terus habis itu nggak ke save, jadi ini saya ngulangi konten lagi. Tuh. Oke, kita bahas IHSG. Di mana hari dia turun 7,35%. Candle-nya sih masih ada reject ya, walaupun koreksinya juga masih agak lumayan. Dan transaksinya pun juga hari ini masih besar dari IHSG. Dan ya, akhirnya tren yang kita jaga dari bulan Agustus sudah patah. Nih, trend line sampai akhirnya dia jebol dan sekarang turun sampai 8.300 seperti itu. Nah, yang pengen saya mention di sini apa sih sebelum ke teknikal? Jadi apa sih penyebab turunnya IHSG hari ini? Ya, kalau kita perhatikan ya dari banyak yang beredar, turun itu kan karena ada perubahan perubahan ketentuan dari MSCI kayak gitu. Yang mana teman-teman tahu di 2025 sampai sekarang market itu kan ditarik sama saham-saham konglomerasi. Yang apa? Yang mencoba untuk masuk ke MSCI kayak gitu. Nah, simpelnya gini, MSCI itu memberikan surat ke IHSG, ke BI karena minta dirapikan sama ketentuannya tuh minta dirapikan tentang free float dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ini coba saya sampaikan dengan bahasa yang awam ya. Jadi gini, MSCI itu merasa dia itu digunakan untuk pump and dump. Pump and dump itu apa sih? Angkat ya, habis itu dibuang, dijual kayak gitu. Kayak ya banyak lah prakteknya sebenarnya. Dulu juga sering ada yang pom-pom, beli saham ini naik, nanti naik dia jualan. Nah, sebenarnya dalam tanda kutip ya, konglomerasi pun juga melakukan hal tersebut kayak gitu. Sahamnya ditarik tinggi, cuman karena dengan market cap yang sangat besar, retail itu nggak mungkin bisa nyerap. Akhirnya apa? Akhirnya dijual ke asing. Lewat mana? Lewat MSCI. Ketika dia masuk ke MSCI, mau nggak mau itu kan dipaksa beli.
MSCI itu. Ya, ketika dia sudah kena masuk MSCI itu dipaksa beli. Fund yang menggunakan patokan MSCI itu harus beli. Tuh, artinya ya emiten bakal dapat inflow yang besar kayak gitu. Nah, itu dipakai untuk apa ya bahasanya? Untuk exit lah, bukan exit sih. Buat cari modal sih konglo-konglo itu kayak gitu. Contoh pump and dump yang paling kerasa tuh apa sih? Arto. Arto dari harga sekian ditarik tinggi sampai 15.000, di sana dia di pump and dump kayak gitu. Dijual sampai sekarang udah minus 90% bahkan, dan MSCI-nya cut loss kayak gitu. Dia akhirnya keluar dan lain sebagainya. Nah, MSCI untuk saat ini karena semakin masif ya, yang konglo-konglo pada mau masuk, kemarin habis Pak PP, ini gantian yang lain, akhirnya mereka kayak enggak, kamu dibenerin dulu, baru aku akan mau untuk masukin untuk rebalancing kayak gitu. Cuman ya sebenarnya ya dua arah. Emiten-emiten yang masuk dalam ketentuan MSCI itu kan bukan berdasarkan valuasi, bukan karena PBV-nya murah, PR-nya murah, gitu kan enggak. Tapi karena pendekatan free float gitu, pendekatan likuiditas, market cap, free float market cap, average transaksi harian dan lain sebagainya. Jadi ya ketika mau kejar MSCI yang dilakukan bukan cari earning sebanyak-banyaknya, cari ini itu dan lain sebagainya enggak. Tapi ya itu goreng sahamnya sampai naik tinggi biar MSCI-nya masuk kayak gitu. Nah, cuman ya ini sama si MSCI baru di stop kayak gitu karena ya semakin banyak lah mungkin bahasanya praktiknya. Jadi ya udah tak berhentikan kayak gitu. Sampai kapan? Sampai ada peraturan baru, sampai kamu bisa melakukan tuntutanku kayak gitu. Ya ibarat kata ini kan sedang negosiasi ya. Aku mau lanjut di Indonesia, tapi kamu harus melakukan A, B, C, D kayak gitu. Nah, tinggal BI-nya kayak gimana? Itu nanti yang akan jadi jawaban untuk semua ini. Kalau misalkan BI-nya baik, siap, kita akan perbaiki, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi kalau BI-nya enggak, kita nggak butuh kamu, ya bakalan tambah kacau. Nah, kalau menurut saya sendiri sih, BI pasti akan responsif, kayak gitu. Kecuali ya kebangetan ya. Cuman tadi pun juga ada disampaikan, ada berita press release kan, bahwa saya BI akan memperbaiki bla 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 dan lain sebagainya. Ya dia pun juga akan memperbaiki dan pasti memperbaiki, kayak gitu. Karena apa? Ya yang nuntut banyak. Selain dari masyarakat retail, juga ada konglomerasi. Ya mereka juga pasti akan komplain. Atau mungkin nggak listing di IHSG, listingnya di luar negeri, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu. Nah, itu sedikit penjelasan ya dalam hal simpelnya. Nah, kalau saat ini yang pada naik IHSG ini kan yang mana kita tahu ya, bursa kita itu kan baru ditarik, digerakkan sama saham-saham konglo yang pada kejar MSCI kayak gitu. Either itu kemarin habis Pak PP, terus ini mau Pak Bakri dan lain sebagainya, itu kan baru pada kejar MSCI kayak gitu. Dan apa yang terjadi? Ya saham-saham kita yang selain yang kejar MSCI pun juga nggak kemana-mana sebenarnya, masih pada di bawah lah dan lain sebagainya. Jadi ya ketika MSCI-nya nggak jadi, nah semuanya pada kebanting. Itu kan sebenarnya masalah ya, masalah itu kan gap antara ekspektasi dan realita. Ketika ekspektasinya perusahaan A mau masuk MSCI nggak jadi masuk, ya jadi masalah. Nah di situ ada penyesuaian biar kembali ke realitanya. Realitanya nggak masuk ke MSCI. Ya kalau nggak masuk MSCI ya harganya 100 misalkan kayak gitu. Tuh satu. Atau misalkan apa namanya? Itu ekspektasinya bagi dividen di bulan 10, ternyata nggak bagi dividen di bulan 10, ya akhirnya juga akan dibanting kayak gitu. Nah yang terjadi saat ini itu tadi, ekspektasinya Februari rebalancing, saham ABCD masuk apa namanya MSCI, tapi ternyata tidak ada rebalancing di Februari ini. Itu kan sudah dipastikan ya, nggak ada yang masuk baru, nggak ada yang naik kelas dari small ke standar, maupun nggak ada yang keluar karena nggak ada rebalancing. Ya jadinya yang terjadi seperti ini kayak gitu. Ibarat kata tarik tinggi-tinggi mau jual ke MSCI, ya ternyata nggak jadi MSCI-nya, dibanting dulu. Dan sebenarnya kalau misalkan ngomongin retail pun juga udah banyak yang partisipasi. Cuman ya biasanya kalau retailnya nggak beli, retailnya juga jualan, ya siapa yang mau beli? Asingnya jualan, bandarnya jualan, retailnya jualan, yang terjadi ARB kayak gitu. Itu satu. Jadi ya itu bakal terdampak banget ke saham-saham yang sedang mencoba kejar MSCI. Tuh, nah pertanyaannya kenapa kok sampai sebursa kena? Yang pertama karena ada yang namanya ARB. Jadi apa ya? Itu bakal lebih parah besok Jumat.
Kalau misalkan Jumat saham-sahamnya misalkan kayak Bumi, PTRO dan lain sebagainya masih pada ARB, Senin kacau itu. Kenapa? Karena pasti banyak for sale. Ya, ini kan margin call ya. Dan ini sistemis ya. Kayak kena for sale, misalkan saya pegang margin di Bumi gitu. Saya pegang Bumi sama pegang BBCA misalkan ya. Buminya kena masih ARB, saya belum bisa keluar sampai besok Jumat. Ya, yang di for sale adalah BBCA saya kayak gitu. Nah, itu juga ngefek ke yang lain-lain dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya kira-kira itu sistemis kalau misalkan sampai Jumat tidak ada perlawanan. Nah, cuman ya harusnya sih akan segera berbenah ya. Tinggal kita sampai mana itu yang belum kita tahu seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada masalah fundamental pada koreksi kali ini. Ini beda dengan COVID ya. Kalau COVID ya itu jelas kalau bisa kita bilang ya fundamental. Karena ngefek ke earning, ngefek ke ekonomi, ngefek ke makro dan lain sebagainya. Nah kalau ini tuh problemnya di holdernya. Jadi ya ibarat kata ekonominya nggak ada masalah, fundamentalnya nggak ada masalah, tapi pemegang sahamnya baru ada masalah, yaitu si MSCI. Kebetulan ya dia yang menakodai dan dia yang punya barang banyak, jadi ya bisa menggerakkan market kayak gitu. Tuh, jadi ya kalau ngomongin saham-saham fundamental, valuation dan lain sebagainya, ya itu nggak ada masalah sama sekali kayak BBCA dan kawan-kawan seperti itu. Nah, pertanyaannya kok BBCA, BBRI dan lain sebagainya ikutan turun mas? Nah teman-teman perlu ngecek ya. Yang sudah di dalam MSCI itu ada saham-saham ini. BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra. Ini pun juga sudah ada di dalam MSCI. Kalau nextnya sih cenderung saham konglo yang baru ditarik ya. DSSA, Aman, Brand, BRPT, BBNI, BBNI juga ada di dalam dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau tadi saham-saham mau masuk MSCI, kalau nggak ada rebalancing nggak jadi masuk koreksi. Nah, yang PR adalah kalau sampai Indonesia ini di downgrade sama MSCI, yang terjadi apa? Akan ada pengeluaran outflow, akan ada outflow, ya. Dia karena weightingnya, bobotnya itu turun, jadinya ya tarik modal kayak gitu. Simpelnya gini, saya budgetin Indonesia karena negara berkembang 100 juta rupiah kayak gitu. Ternyata dia turun kelas jadi negara tertinggal misalkan kayak gitu. Kalau untuk level negara tertinggal jadinya 50 juta. Ya mau nggak mau tarik 50 juta dari Indonesia kayak gitu. Itu karena kena downgrade. Nah yang paling terdampak apa? Ya saham-saham ini BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra dan lain sebagainya. Bahkan ini pun juga bobotnya paling besar 22% kayak gitu. Tuh, itu sedikit penjelasan dari MSCI. Nah, sekarang pertanyaannya apa ya? Yang tadi saya sampaikan tidak ada dampak secara value maupun fundamental dari saham-saham tersebut. Nah, ketika dia punya value, ya nggak ada masalah ketika dia turun kayak gitu. Cuman yang PR adalah kalau nggak punya value, misalkan ditarik gara-gara mau masuk MSCI doang, dibanting ya sudah kalang kabut kayak gitu. Nah, cuman ketika sahamnya itu ada earning, ada fundamental, ada book value dan lain sebagainya yang masih wajar, ya ketika koreksi pun juga tidak ada masalah sama sekali. Ini juga kalau menurut saya satu hal yang pengen disampaikan oleh BBCA. Ya ini kita harus menangkap sinyal lah dari manajemennya BBCA. Kenapa kok BBCA kemarin buyback? Nah teman-teman bisa lihat lah hari ini siapa yang beli ya BBCA. Nih. Kenapa dia buyback? Ya karena dia menjaga likuiditas. Nggak bayangin teman-teman, ini ZPAKYU jualan 3 triliun lebih. Kalau SQ ini nggak muncul, ini SQ muncul aja masih muntah-muntah ya ini retailnya. Kalau SQ ini nggak muncul, ya tambah gila lagi. SQ ini kan buybacknya BBCA. Tuh. Jadi ya kenapa mereka melakukan buyback? Ya karena mau menjaga. Mereka pasti udah tahu akan ada terjadi gejolak harga, MSCI dan lain sebagainya. Ya sudah, ayo manajemen jaga harganya. Ya ini perusahaan yang bagus lah. Dengan cara apa? Cara buyback kayak gitu. Selain ngasih bandar likuiditas untuk exit, dia pun juga menjaga harga agar tidak jatuh kayak gitu. Nanti ketika semua berjalan dengan normal, ya si yang pada rebalancing ini habis keluar pada masuk lagi, sedangkan harganya nggak turun, mereka rugi, harus kejar atas. Yang untung siapa? BBCA, karena dia buyback. Ibarat katakan ini kan baru pada short gitu. Kalau misalkan Indonesia nggak jadi downgrade, mereka akan dipaksa beli lagi. Nah, itu nanti akan ada rebound kenceng lagi. Jadi kalau misalkan ini masalah MSCI sudah solve, pasti reboundnya akan kenceng IHSG ini, kayak gitu. Karena apa? Yaitu nge-short itu kan kalau mau close position harus nge-buy lagi. Ibarat kata saya tadi kan BBCA ini penjelasan simpelnya ya. BBCA weightingnya 20% kayak gitu.
saya pegang 100 juta, ya. Saya pegang 100 juta, 20%-nya berapa? 20 juta, kayak gitu. Oke, oh ada potensi Indonesia mau diturunin kelas. Jadi porsinya yang awalnya 100 juta jadi 50 juta. Berarti kan saya harus tarik 5 juta dari BBCA, 20% dari 20% dari 50 juta berarti 10 juta. Saya harus tarik 10 juta dari BBCA, kayak gitu. Kalau misalkan nggak jadi downgrade, mau nggak mau saya harus beli lagi, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dapatnya di harga tinggi, ya sudah, yang short tuh pada rugi. Tuh, itu sedikit penjelasan dari mekanisme short juga lah, kayak gitu. Cuman ya memang dalam jangka pendek arahnya koreksi dulu, kayak gitu. Itu satu, ya. Kenapa BBCA melakukan buyback? Yang kedua, dia pun juga udah rilis laporan keuangan. Ini emiten baik banget loh kalau menurut saya BBCA ini. Dia kayak pengen menenangkan retail, menyampaikan ke publik, ke semuanya se-Indonesia. Pesan yang pengen saya sampaikan tuh kayak gini, yang saya tangkap tuh kayak gini. Mereka pasti udah tahu lah kalau akan ada gejolak kayak gini, MSCI akan marah dan lain sebagainya, pasti sekelas BBCA juga udah tahu kayak gitu. Cuman mereka tuh menyampaikannya kayak gini, yuk jagain BBCA. Ini kita juga buyback loh. Kita nggak cuma omong doang nyuruh kalian beli, kita juga beli. Kita anggarkan sekian triliun untuk menjaga BBCA. Itu satu, ya. Dengan cara apa? Dengan cara buyback. Itu satu. Yang kedua, dia pun juga udah rilis laporan keuangan Q4, ya. Ini masih terlalu dini. Masih Januari 2026, ya. Bahkan dirilis di Maret aja masih boleh. Tapi di tanggal 28 ini, sebelum tanggal 28 dia udah rilis laporan keuangan Q4 yang mana pendapatannya tidak turun signifikan. Bahkan kalau dibandingkan Q4 tahun lalu dia masih ada growth, masih ada kenaikan. Semecer saham BBCA masih ada kenaikan pertumbuhannya. Dari earningnya kayak gitu. Ya, kalau menurut saya kenapa dia ngebut-ngebut ngerilis ini saat ini, menyampaikan saat ini, ya karena dia pengen menyampaikan pesan. BBCA itu nggak ada masalah. Ini cuman masalah teknis rebalancing aja. Kita secara fundamental oke-oke aja. Ayo dijaga harganya, kayak gitu. Tuh. Jadi ya nggak ada masalah fundamental tuh itu tadi maksud saya. Ketika perusahaannya memang ada fundamentalnya, ya ini bukan beda sama COVID ya. Teman-teman bisa cek lah, mungkin tahun 2020 ya, 2020, 2021, 2019 ke 2020 ya dia ada penurunan yang signifikan. 23, wait. Kok nggak bisa geser kanan? 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, ya sebenarnya masih growth sih. Tuh. Cuman ya ada penurunan lah karena ekonomi yang mandek dan lain sebagainya, CKPN dan lain sebagainya. Tapi beda dengan kali ini bukan karena masalah fundamental, tapi karena dari holder sahamnya. Nah, kebetulan yang hold sahamnya itu banyak banget. Value-nya ya. Tuh. Itu kira-kira penjelasan untuk koreksi hari ini. Artinya apa? Ketika nanti masalah itu soft, rebound-nya pasti juga akan kencang. Kayak gitu. Itu ya untuk penjelasan MSCI saat ini ya. Kenapa terdampak sebursa, nggak cuma saham-saham konglo doang ya, karena ya bahkan portofolionya MSCI paling gede ya ini BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra. Yang mana kalau mereka turun ya semuanya bakalan kena kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau dari segi teknikal gimana mas? Nah ini sedikit kita jelaskan dari teknikal ya. Yang pertama jelas trennya sudah patah. Kita punya uptrend channel dari bulan Agustus itu sudah patah. Nih, dia sudah patah, dia sudah jebol yang kita terus-terusan menjaga. Dan setelah itu ada bearish divergence. Nah, kalau dengan pendekatan Elliott Wave yang mana ini kita asumsikan dari wave 3 sudah selesai. Ini kan 1, ini 2, ini 3 ya. Dan dia sudah patah, artinya wave 3 sudah selesai. Kita sedang masuk ke wave keempat. Kayak gitu. Nah, syarat dari wave 4 yang pertama itu adalah dia tidak boleh kena wave 1. Ini kan wave 1 ya. Nah, artinya apa? Yang pertama, IHSG ini nggak boleh turun sampai 7.200. Kalau mau kembali naik. Wah, jauh banget mas 7.200. Ya, peraturannya gitu. Wave 4 nggak boleh kena wave 1. Artinya apa? Artinya ya dia nggak akan sampai 7.200. Itu satu. At least kita punya floor price ya. Di sini, 7.200 ini. Itu. Nah,
Yang kedua, kalau kita lihat dari divergennya, memang ada potensi IHSG turun sampai 7.500. Tuh ya, itu kena 0,618 sama ke tempat divergennya dimulai. Ya kan? Ini kan dia di sini mulai divergen ya, harga ke atas, indikator ke bawah. Nah, itu bakal kena di 7.500 kayak gitu. Tuh, level yang kedua. Artinya menurut saya kalau misalkan ngomongin bottom, maksimal tuh harusnya sampai 7.500 kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Cuman yang ketiga, kita juga masih punya support di 7.800 dan 8.150. Tuh. Jadi ya sebelum sampai ke 7.500 ada di 8.150 dan 7.867 kayak gitu. Nah, baru dia sampai ke sana. Ada yang salah satu halnya di wave 5 itu juga bisa, dia cuma sampai 0,382. Artinya bahkan ya cuma sampai 8150 sudah bottom, itu bisa juga kayak gitu. Cuman ya kita masih perlu menunggu konfirmasi, yaitu bikin reversal ya. Nah, kalau udah ada reversal gini baru kita nikmati lagi kenaikannya. Cuman ya selama belum, ya itu yang perlu warning. Yang namanya koreksi pun juga nggak akan langsung jebret ya, langsung sampai bottom gitu, sepertinya nggak juga. Dan pasti akan ada rebound dan itu bisa dimanfaatkan buat trading pendek maupun atur porsi. Saya rasa bahkan mungkin nih tuh besok hari Kamis berarti turun satu kali lagi, terus kayaknya udah hammer tuh ya, hammer nanti naik dulu, itu bikin lower high, kan ini high low lower high, habis itu baru turun satu kali lagi lower low, either itu di 0,5 7.800 maupun sampai 7.500 di 0,618. Nanti mungkin pas di bulan Mei ya baru tarik lagi kayak gitu. Itu mungkin proyeksinya. Cuman ya dalam prakteknya, dalam kejadiannya ya ini tetap kita perlu perhatikan. Kira-kira akan seperti apa pergerakan dari IHSG. Cuman yang jelas untuk saat ini adalah support 1 8150, support 2 7.800, support 3 7.500 seperti itu. Dan kita udah mendekati support ke 1. Jadi kalau ada rebound, itu besok bisa buat atur-atur porsi maupun buat trading pendek, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Tuh mungkin untuk IHSG ya. Tadi kayaknya saya juga udah bahas sampai situ. Ya itulah, saya ngomong panjang lebar sampai dua kali karena tadi laptop yang reset ya, kayaknya udah capek ini, udah tua laptopnya. Tuh untuk IHSG perhatikan aja 8150, 78 dan 75. Dan poin yang terpenting adalah jangan sampai ya kayak wah CCS bilang sampai 7.500 nggak masalah terus habis itu naik lagi. Ya jangan sampai karena dibilang kayak gitu terus di hold gitu, jangan. Tetap atur aja porsi yang di portofolio, kontrol yang bisa kita kontrol aja. Ya, teman-teman nggak mungkin bisa nyuruh MSCI tarik lagi dong bumi sampai ke 500, kan nggak bisa juga. Ya, yang bisa kita lakukan ya kontrol yang di portofolio aja. Keluar dari toleransi ya sudah out dulu dan lain sebagainya, minimal kurangi porsi dan lain sebagainya seperti itu. Itu sih, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja, gunakan area-area support tadi. Tuh ya. Dan ya, ini juga bisa jadi kesempatan untuk beli-beli lah. Oke, itu untuk IHSG ya. Another sekian menit untuk bahas market. Kita masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari nih kan, kenapa BBCA aja value-nya tertinggi? Karena kalau misalkan beneran sampai terjadi MSCI itu ada penurunan, itu kan surat resmi ya, bukan isu lagi. Surat resmi dari MSCI keluar. Ya ini fund-fund ini juga pada ancang-ancang kayak gitu. Udah mulai kurangi porsi. Yang terjadi apa? Bukan BRPT paling atas, bukan brand, bukan PTRO. Yang paling gede nih BCA, Mandiri, BRI, Telkom. Karena apa? Ya karena memang mereka itu bobot-bobot terbesarnya di IHSG. Kayak gitu. Itu sih, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen coba cek. Nah itu bahkan tadi Mandiri ini sudah bottom loh ini. Kalau secara teknikal ya, udah bottom ini. Transaksinya gimana? Masih kurang sih. Gak apa deh, kita bahas untuk perwakilan banking Bank Mandiri. Tadi BCA udah kita bahas di awal ya. Oke, kita bahas Bank Mandiri, di mana hari ini dia turun 5,2%. Candlenya
sudah ada reject dan volumenya juga lumayan besar seperti itu. Bank Mandiri kemarin dia naik sampai area pullback 0,786, lalu sekarang dia kembali turun. Sebenarnya by chart dia sudah ada change karakter ya, dimana ini previous high-nya. Jadi sebenarnya ini koreksi yang bagus ya. Tuh, kalau pakai TA ini harusnya bagus. Karena ini kan dia ada change karakter ya. Ini kan high, low, lower high, lower low. Dia sudah break lower high-nya. Ini change karakter, ini harusnya sih buy on weakness. Dia baru bikin higher low. Tuh. Jadi ini higher low, terus habis itu higher high. Harusnya seperti itu. Cuman ya tetap batasi resiko aja. Nah pertanyaannya kalau koreksi dia sampai kemana? Ini kita bisa tarik Fibo juga. Dari bawah sampai ke atas. Dan pas. Ini supportnya Bank Mandiri itu di 4.400. Ya. Nih. 4.400 dari Bank Mandiri dan dia sudah kena. Makanya ada sedikit rebound seperti itu. Cuman dia belum ada pullback maupun retest. Jadi mungkin ya dia naik dulu. Skenarionya kalau besok market rebound ya, entah besok atau lusa, naik dulu. Nah, ini kena naik line, turun sekali lagi, baru habis itu akan naik lagi. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen entry ke Bank Mandiri ya mungkin bisa cari kaki kedua ini. Either itu same low, higher low, opsinya kan 3 ya. Ini kan dia bottom ya. Low. Nah, ini besok kan dia naik dulu kalau sudah bottom ya. Ini besok rebound. Nah, nanti kalau dia bikin higher low ataupun same low, nah itu bisa buy on weakness dengan stop loss di bawah low hari ini. Ya, itu kalau mau trading kayak gitu. Cuman kalau mau lebih aman, kalau ini spekulatif ya stop lossnya under 4.000. Tuh, resikonya 12%. Nah, tinggal rewardnya nanti cari breakout dari 5.200, ya mungkin sekitar 5.500 maupun sampai 6.250. Seperti itu. Cuman sudah ada tanda-tanda bottoming dari Bank Mandiri. Ini udah kena area pullback, udah kena support, udah kena target juga. Cuman kalau kita lihat transaksinya memang belum bagus ya. Hari ini masih diborong oleh retail. Ya wajar akhir bulan baru pada gajian, jadi ya baru pada masuk ke market. Seperti itu. Ya kembali ke style masing-masing aja. Kalau misalkan teman-teman suka spekulatif buy ya, cari harga paling murah, ya 4.400 itu udah kelihatan bottom. 44 sampai 42. Tapi kalau teman-teman suka tunggu konfirmasi, ya udah biarkan melandai dulu, menyamping baru pakai buat entry. Tuh, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja, gunakan area-area support tadi. Untuk Bank Mandiri kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Antam strong ya. Masih ada kepentingan ini. RXBK nya masih jaga. Antam, Telkom. BRMS juga besok kena support tuh. 1075. Ya memang kalau kita perhatikan hampir semua sahamnya pada rising wedge ya. Ini BRMS rising wedge. Habis itu apa? Adaro rising wedge. Terus habis itu apa? PTRO. Dia juga rising wedge. Tuh, ya makanya hari ini koreksinya kenceng karena pattern yang terbentuk rising wedge. Ini BRMS masih ARB, nggak usah kita bahas ya. Kemarin udah kita bahas. Targetnya 1080 lah. Tuh, kalau ada rebound di sana bagus harusnya. Astra juga udah bottom ini. Yang kemarin juga dia rising wedge. Udah kena bottom ya. Dewa masih ARB. Kita bahas Dewanya lah ya. Kemarin kita udah lihat, kita sudah analisa bottomnya Bumi. Sekarang kita bahas Dewa, di mana hari ini Dewa turun 14,93%. Candlenya solid dan volumenya juga cukup besar. Satu hal yang menarik dari Dewa, sempat kebuka ARB-nya ya. Beda sama Bumi. Bumi dari pagi sampai closing itu ARB terus. Sedangkan si Dewa ini masih ada bukaannya. Sempat buka sebentar, naik bahkan nutup gap, terus habis itu ARB lagi. Nah,
Kalau kita bahas dari price action ya, di mana Dewa ini kemarin juga dia rally sama kayak Bumi, ya, tuh, dan dia punya dua trend lah bahasanya. Ini kan dia start reversal, satu, dua, breakout, retest, rally sampai ke atas, dan kemarin sempat ada impulsif. Secondary-nya sudah patah, dan ini adalah beberapa support dari Dewa. Untuk Dewa sendiri, hmm, kalau kita lihat dari VPVR-nya, area kuatnya di 430, ya, tuh. Cuman kalau menurut saya 510 ini juga harusnya sudah lumayan kuat sih. Tapi ya kita lihat aja nanti responnya di mana dan seperti apa. Seperti itu. Yang jelas kalau kita bagi jadi 3 level ya, support dari Dewa ini. Yang pertama ada di 510, itu support 1. Dan itu juga masih nggak jelek sebenarnya, dia turun sampai ke sana. Nih. Tapi kalau yang support kuat, kalau kita perhatikan di 430 ini. Tuh ya, ada POC-nya, VPVR-nya kan besar di sana. Tuh. Jadi ya kalau dia turun sampai yang 432 sih harusnya sih akan ada rebound seperti itu. Karena ya bahasanya tuh kalau kita melihat ini tuh bahasanya kayak average marketnya itu di sana. Ibarat kata bandarnya tuh average-nya di 430 lah kayak gitu. Dan itu untuk Dewa. Jadi perhatikan bottomnya aja 510 sama 430. Tinggal kira-kira dia rebound di mana. Itu kita lihat nanti dari marketnya. Masih 2 kali turun berarti kalau sampai 430 ya. Tapi kalau cuma sampai 510 ya 1 kali turun. Udah kena. Tuh beberapa support dari Dewa ya. Poinnya di sini adalah digunakan untuk merespon ya. Kalau teman-teman nyangkut ya, misalkan dia kena support ya di hold dulu biar rebound baru atur porsi. Tapi kalau misalkan teman-teman baru mau entry ya bisa spekulatif buy di area-area itu. Misalkan contoh 432 dah jadi watchlist, pantengin ARB nih misalkan. Atau ya ARB-nya kebuka, pengen beli ya tinggal silahkan aja. Sesuaikan dengan style masing-masing dan plan masing-masing, dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Itu untuk Dewa, kita lanjutkan. Kita lihat transaksinya pun juga cukup menarik sebenarnya untuk Dewa kali ini. Dibandingkan Bumi ya, ini sempat masih kebuka. Walaupun distribusinya masih cukup masif, cuman ya Indian masih itu. Batasi resiko aja, sesuaikan dengan posisi masing-masing. Next kita coba cek ini bahkan The Hammer ini MDKA ini dahsyat ini. Nih dia rising wedge juga kan, udah kena, udah rebound, transaksinya wah cakep, diserok sama asing. Kita bahas MDKA di mana hari ini dia naik 0,93%, candlenya bagus, volumenya juga bagus. Dan terakhir MDKA naik sampai 3.600, itu nutup gap ya, gap tahun 2023. Dia gap down, meninggalkan sedikit, kemarin ketutup, belum ketutup sempurna sih. Lalu habis itu turun sampai sekarang di 3.240. Kalau spesifik ke view kecil, dan kalau teman-teman perhatikan ya, hampir semua sahamnya Saratoga, ya hampir semua saham di bursa sih, itu memang pada rising wedge. Ya. Tinggal rising wedge-nya sejauh apa, itu yang belum, yang pada beda-beda. Kalau kita lihat PTRO, rising wedge itu biasanya identik dengan fase markup, alias kenaikannya tidak didukung oleh market. Kalau PTRO kan rising wedge-nya udah dari Oktober nih. Nih ya, di sini dia rising wedge. Sedangkan kalau MDKA, rising wedge-nya masih baru. Nih, kenaikan di sini sehat. Nah, ini di sini markup. Makanya ada semacam koreksi dulu kayak gitu. Dan by teori, rising wedge ini targetnya dari wedge-nya dimulai. Dan makanya MDKA sudah kena bottom, lalu dia juga sudah rebound, dan sekarang udah naik dengan candle hammer yang bagus. Malah sebenarnya ada potensi higher high lagi dari MDKA kayak gitu. Cuman kalau melihat dari bentukan dan marketnya dan lain sebagainya, sepertinya akan ada kaki kedua. Ya, jadi misalkan besok dia naik, misalkan ya, ini karena hammer ya, lalu dia turun, nah either itu higher low ataupun same low, itu bisa buat buy on weakness untuk selanjutnya kembali higher high seperti itu. Tuh, poin yang perlu diperhatikan adalah 2930. MDKA nggak boleh jebol 2930, maka view-nya masih bagus. Karena dia punya support structure di situ.
Seperti itu. Jadi selama nggak jebol yang 2930, MDKA arahnya masih akan ke atas. Dia juga baru kena EMA 20-nya. Dan ya, ada potensi rebound dari MDKA ini. Transaksi juga cakep banget. AKTP, YU, BK, jejer di kiri. Beli dari barang-barang retail. Nih, tuh. So far so good, bagus. Batasi resiko aja. Cuman bukan, kalau dilihat dari candle kemarin ya, ini kayaknya nggak satu kali breakout ya. Cuman ya nggak tahu juga. Market bisa break juga ya. Tuh. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, besok naik sell on strength dulu, kaki kedua, baru habis itu higher high. Seperti itu. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk MDKA kita lanjutkan. Saya pengen coba cek. Nih, sama view-nya Adaro. Dia sempat offside, tapi closingnya masih oke lah. Masih bertahan di rising wedge-nya. Dan, sampai 2000 ternyata. Kita snack line. Ya, kita coba bahas Adaro deh. Oke, kita bahas Adaro, di mana hari ini Adaro rebound, masih turun ya, 3,49%. Candlenya ada reject dan volumenya pun juga masih bagus. Sama halnya dengan MDKA tadi, dia juga punya rising wedge. Cuman rising wedge-nya Adaro itu ya dari sini sih, dari area 2000. Jadi ketika dia naik di 2000, itu tidak didukung oleh market, makanya dia membentuk sebuah rising wedge ya. Tuh. Hari ini sudah sempat rebound, cuman kita masih belum punya higher high ya. Tuh. Dan ya, kalau untuk Adaro selama nggak jebol yang 2000, view-nya masih bagus. Tuh. Jadi misalkan besok dia sama kayak MDK tadi, naik, turun, ini bisa buat buy on weakness. Target selanjutnya adalah higher high untuk dari Adaro. Selama tidak jebol yang 2000, kayak gitu. Selain itu juga Adaro kemarin reversal di sana ya. Dia punya inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout. Nah ini akan jadi retest yang bagus apabila Adaro bertahan di 2000. Seperti itu. Itu area krusial dari Adaro. Kalau pengen entry ya tinggal cicil-cicil sampai area 2000. Itu. Yang agak PR adalah Adaro ini kemarin belum break off structure. Dia kemarin punya high di sini 2400. Sedangkan di sini kemarin dia high-nya di 2430 juga. Artinya belum breakout structure, dan artinya kita bisa asumsikan Adaro ini sedang ranging. Same low, same high, same low, same high. Ya. Jadi bahkan misalkan ya Adaro turun sampai 1680 itu juga masih bisa, dan itu juga masih tidak jelek. Kayak gitu. Cuman ya harusnya sih nggak sampai ke sana ya kalau kita lihat dari volume rally kemarin. Cuman memang dia baru ada rising wedge, artinya di sini dia naiknya di markup. Dari 2000 sampai 2400 kemarin itu kenaikannya di markup, makanya ada koreksi terlebih dahulu. Kalau pengen cari barang, bisa dari sekitar 2100 sampai 2000, dan selama nggak jebol yang 2000 harusnya Adaro masih oke. Area masih ke atas, ini sedang bikin kaki yang kedua. Tuh, dan yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Kalau kita lihat dari transaksi, Adaro hari ini juga masih bagus. Yang jaga bagus-bagus ini, grupnya Saratoga. Adaro juga cakep. Itu sih maintain di 2000 aja. Selama nggak jebol 2000, arahnya masih bagus untuk Adaro. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Archie juga hammer ya. Siapa yang beli hari ini? CC, BB, XL, CP, ZP, KZ, OD, YP, NID, RKI, XC, RX, AK, BK. Ya ada outflow sih, tapi masih ada lawannya. Ini juga gold kan naik tinggi banget ya. Archie. Goto juga sempat naik dulu pagi-pagi tuh, hebat tuh. Aman, wah. Aman juga di buy on weakness ini. Bumi. Kita sedikit refresh bumi lah ya. Kemarin sebenarnya udah saya bahas bumi. Cuman ya beneran kejadian ternyata. Ya, tuh. Area kuat dari bumi ini 220. Saya yakin walaupun sudah saya bahas dari 3 hari yang lalu bumi dan bumi lagi, cuman hari ini buat refresh aja lah ya. Bumi, untuk bumi area kuatnya itu di area sekitar 260 sampai area 220 ya. Jadi bumi satu kali ARB lagi itu dia sudah kena 16, 10, 11, 12, 14. Nah, nih. Artinya apa? Kalau misalkan bumi besok ARB lagi,
itu sudah dekat dengan area buy. Ya, area buy on weakness lah bahasanya. Tuh, itu di sekitar 260 sampai area 220. Nah, kalau teman-teman pengen masuk ke bumi, malah sekarang entry yang tepat untuk cari buy on weakness-nya. Ini pas di average market ya. Dan kalau dilihat dari view ini, misalkan rebound ya paling sampai 330. Tuh. Kenapa seperti itu? Karena di sini dia udah jadi resist. Ini kan transaksi banyak di atas ya, tebel-tebel ini volumenya. Ini kan dia banyak transaksi di sini, yang kopong kan di tengah ini. Makanya dia jadi gampang naik dan gampang turun. Nah, ini ibarat kata lantai dan atapnya tuh di sini. Di 330 sama area 240 tuh. Jadi kalau besok bumi satu kali ARB lagi dan ARB-nya kebongkar, kayaknya sih cukup menarik ya kalau pengen masuk ke bumi. Cuma ya jangan sampai kegencet lagi. Intinya sih spare dia sampai 220 ya. Dan kalau mau ngomongin kalau besok rebound, itu namanya baru technical rebound ya. Anggaplah misalkan ya, bumi turun, ARB, dah. Habis itu rebound nih. Nah, itu baru technical rebound. Kalau mau cari reversalnya untuk main hold, main swing, ya, yaitu butuh high, higher low, higher high. Seperti itu. Butuh konfirmasi lah untuk si bumi ini. Tuh, jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Tuh support itu ya bumi ya, di area kuat nih harusnya area kuat banget 260 sampai 220. Trendline, Fibonacci, VPVR dan lain sebagainya. Transaksi hari ini ya harusnya nggak banyak sih, orang ARB juga. Cuman sementara masih diborong retail ya. Saya juga nggak tahu kenapa retail pada beli di ARB saat ini. Dan besar loh dananya. Itu sih batasi resiko aja. Cengdongnya malah nggak jualan hari ini ya. Ini bukan cengdong ini. Fenomena menarik itu. Kemarin ya mungkin karena nggak ada lawan kali ya. Karena likuiditasnya kecil kali ya. Jadi cengdongnya nggak jualan. Ya kalau dia jualan muntah-muntah itu bumi. Nggak bisa nyerap cengdong. Biasanya kan cengdong kan 300M, 200M. Kita lihat tanggal 27 deh. Nah nih, cengdong 300M. Tanggal 26. Cengdong 200M. Ya idean cengdong jualan terus gitu karena dia butuh exit. Cuman hari ini malah nggak jualan. Ya karena mungkin karena nggak ada likuiditas. Ya. Dia ARB, volumenya juga kecil, jadi cengdongnya masih ngantri mungkin. Baru laku 10M ini. Ya apapun itu sih 220. Dan sepertinya nih, kalau memang bumi, anggaplah ya, bumi turun sampai 260 atau 220. Terus ARB tebel banget, terus ada yang makan, itu nanti kayaknya secengdongnya habis barangnya. Jadi retailnya habis, cengdongnya habis, ya arahnya harusnya bagus. Kayak gitu. Jadi lebih ringan lah. Terus nanti habis itu narasinya MSCI sudah selesai dievaluasi free floatnya. Kita akan berjalan normal di bulan Mei ya. Tuh ya. Dan ngeluarin cengdong itu kan juga sebenarnya nambah free float ya. Karena dia kan PT pegang 5%. Itu kan nggak dihitung free float. Tuh. Jadi ya strategi yang menarik sebenarnya dari bumi ini. Dan bisa cari buy on weakness di sini 260 sampai 220. Cuman ya itu ya keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Kalau misalkan ditanya stop lossnya di mana ya harusnya di bawah sini. Kalau mau spec buy ya, ini kalau swing stop lossnya di sini itu 41. Atau enggak di bawah sini 13%. Tuh. Itu kalau dikasih. Nextnya apa? Higher high. Seperti itu. Cuman ya gini ya teman-teman ya. Ini ibarat kata bumi itu baru kayak di sini. Nih, ya, bumi ini baru koreksi. Kok di sini cuman pendek mas, di sini panjang? Ya perhatikan juga, di sini swing high-nya cuman 57%. Sedangkan di sini swing high-nya 244%. Nah 57 turunnya 25%, berarti 50%. Nah, tadi berapa? 244 ya. Kalau turun 120%, ya nggak tahu lah itulah. Cuman yang jelas intinya semakin naiknya tinggi itu koreksinya pun juga akan semakin dalam seperti itu. Nah yang terjadi pada bumi yang pengen saya sampaikan akan ada rebound, ada nyamping. Nah ini yang nanti kita cari tuh. Kalau dia kan sini naik, ini turun, ini rebound, konfirmasi, nyamping.
baru rally lagi kayak gitu. Nah, sedangkan kali ini yaitu baru akan diuji. Ini kena buy on weakness, tapi belum kena trend line. Pasti rebound FOMO dulu. Habis itu baru bikin kaki kedua, baru habis itu rally lagi. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman besok spek buy, itu berarti ya apa namanya? Jangan lupa TP. Tapi kalau teman-teman cari buy on weakness ya tunggu konfirmasi dulu. Bottom, kaki kedua, higher low, higher high, baru masuk lagi. Seperti itu. Dan ini fresh ya trend line-nya, karena baru kena juga. 1, 2, kan baru 2 kali kan. Yang ketiga itu kan baru trend line terbentuk. Jadi harusnya bottomnya ya maksimal di 220. Nah mungkin ya kalau misalkan teman-teman pengen averaging down, wah saya nyangkut di bumi nih, pengen averaging down ada dana. Tuh, mungkin bisa di area sini, sekitar 260 sampai 220. Karena apa? Average marketnya di situ. Tuh sih. Cuman ya keputusan jual beli kembali ke masing-masing ya. Tuh, batasi resiko aja. Transaksi itu tadi ya, volume kecil, nggak ada likuiditas, nggak bisa pada keluar dan lain sebagainya, nggak pada beli juga. Itu untuk bumi. Kita lanjutkan PKSL juga jadi ARB. Mungkin satu lagi ya, INKP masih rebound. Raja well sempat kebuka ya ARB lagi. Nah, kalau kita lihat ini sebagai rising wedge juga, maka Raja potensi bottomnya di sini. Nah, nih. Pas satu kali ARB lagi. Jadi kayak besok kalau ARB itu mah kesempatan untuk beli itu. Banyak yang pada kena bottomnya kan. 13, 14, 15 pas di support. Tuh. Berapa saham-saham besok harusnya udah bottom. Ya siap-siap share aja besok kalau ARB. Cuman ya itu ya tetap dikontrol ya. Karena udah pada kena target rising wedge-nya besok tuh. Raja MBMA, kita cari yang koreksi dalam deh. Nih, BRPT juga sama. Dia juga ada kena rising wedge 2100. Nih, ini besok bottom ini harusnya. Karena dia kena support structure. Nih. Rising wedge, divergent, oh enggak. Tuh. Ini support structure kalau untuk si BRPT. Besok harusnya rebound. Besok harusnya market rebound sih kalau dilihat dari bentuk-bentuknya hari ini semua ya. Tuh, tinggal cari saham yang paling kenceng aja. Jadi mungkin ya kalau misalkan posisinya sekarang nyangkut ya besok jangan cut loss dulu. Ini juga sama nih, Excel juga disupport nih. Nih. Ya kan? Ini rising wedge juga. Nah, ini besok malah buy on weakness ini. Nih. Bottomnya di 3650. Masih nggak jelek ini. Excel turun sampai 3650. Tuh. Pani. CDA. Wah, ini yang agak PR. Nah, ini bentuknya agak PR ini CDA ini. Oke, kita bahas deh CDA deh. Dia ikutan ARB ya. Oke, kita bahas CDA ya. Dimana hari ini dia turun 15%. Candlenya solid walaupun sempat ada shadow ya. Dan volumenya juga cukup besar. Transaksinya CCOD. Wah, DX ini Pak PP jualan ini. YPZP, LGXL, CPSK, MU, YJ, KI, KKXC, RFTP, AZIN, BKK. Wah, PR ini, CDA ini. Oke, kita bahas CDA, di mana hari ini dia turun 15%, candlenya solid dan volumenya juga cukup besar. Terakhir CDA, dia rally, IPO rally, turun, rally lagi sampai 2500, lalu setelah itu dia reversal, lower high, lower low. Saya kira juga akan bottom di 1350 sampai 1250. Cuman ternyata enggak, dia jebol dan sekarang sudah closing di 1190. Bisa dibilang ya, CDA ini sudah officially reversal. Ya memang beda sama yang lain ya. Cuan belum, cuan masih oke.
BRPT tadi juga masih oke. Ini kelihatan masih dijagain ini cuan ini. Bahkan nggak ARB di hari ini. Support banget tuh kan di 1420. Transaksinya harusnya bagus cuan. Masih, wah ini Pak Pepe jagain cuan nih. DX, BK, AK, XC. Bagus ini cuan ini. Ya besok mungkin kalau rebound ya itu. Apakah CDA tidak rebound? Ya rebound. Cuma secara structure dia udah kurang bagus. Kalau cuan masih ada potensi higher high, kalau CDA kayaknya cuma lower high. Nih. Karena apa? Dia sudah change karakter. Di sini dia punya support structure yang mana hari ini sudah jebol. Tuh. Ya. Kalau pakai ini, wah bahkan juga ada tembus itu. Kok PR sekali CDA ini. Swing low, swing high. Ini swing low udah sampai bablas. Ya gini sih maksud saya. Ini naik di sini kan break of structure ya. High, higher low, higher high, break of structure. Low, lower high, lower low. Ini change of karakter ya. Pada structure di sini. Nah, ini yang awalnya uptrend jadi downtrend tuh di sini. Ketika dia jebol 1600. Nah, ketika hari ini dia jebol 1280, itu dia punya change karakter pada structure yang lebih besar, alias reversal lebih gede lagi. Nih. Tuh. Ini kayaknya udah agak susah CDA. Kalau dari structure ya, saya nggak tahu kalau dari kepentingan ya. Cuman kalau dari price action dan structure untuk higher high butuh banyak effort ini. Karena dia di sini ada change karakter, nggak dijagain dia 1285-nya. Artinya misalkan dia rebound, most likely cuma jadi lower high. Lalu melanjutkan lower low lagi. Seperti itu. Tuh, jadi ya untuk CDA sepertinya untuk sekarang kurangin dari WL dulu. Apakah besok ada potensi rebound juga ngikut yang lain? Ya Indian kalau satu rebound juga semuanya rebound. Cuman mungkin reboundnya tidak sebagus yang lain. Jadi misalkan contoh teman-teman pengen masuk saham Pak PP ya, bingung beli apa, BRPT, cuan, CDA, ya jangan CDA dulu, kayak gitu. Pertanyaannya kalau misalkan nyangkut di CDA gimana mas? Ya saya juga nggak tahu ya. Average-nya berapa persen porsi dan lain sebagainya. Cuman by structure udah kurang bagus CDA ini. Tuh. Ya kalau misalkan dia rebound, paling cuman lower high. Dan bottomnya pun belum kelihatan juga ya. Nih. Low 1280. Ini kemarin high-nya di 2450. Ya ini mungkin target ke 1000 sampai 850. Itu si CDA itu. Cuman ya harusnya sih ada rebound dulu ya. Naik, turun, baru naik lagi. Mungkin seperti itu. Cuman ya kita nggak perlu berkhayal sampai ke sana lah. Kita lihat yang udah ada konfirmasinya aja. Yang jelas CDA udah patah structure. Karena dia jebol 1280. Bisa dibilang dia sudah mulai downtrend pada structure yang lebih besar ya. Jadi kalau rebound ada potensi dia lower low lagi. Seperti itu. Itu sih batasi resiko aja. Sesuaikan view porsi saat ini. Untuk resisten sekarang di sini. Ini ya ada gap 1. 1365 tuh resist 1. Resist 2-nya di sini 1470. Resist 3-nya di sini 1640. Nih. Dan kalau kejemput sampai yang resist 3, misalkan contoh besok rebound kenceng ya, ini buat exit dulu aja sih. Tuh. Cuman yang keputusan jual beli kembali ke masing-masing, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Beda soalnya price actionnya dibandingkan cuan ini ya. Kalau sama BRPT kayak gimana? Ini cuan, ZP, CC, DX, OD. DX, CC ini bagus. DX tahu saya juga yang pakai biasanya Pak PP. Pak PP itu kan pakai DX, HP, ya itulah DE, HP, dan lain SS dan lain sebagainya. Kalau BRPT ini juga masih retail yang nyerok. Ya yang agak mendingan cuan sih, karena ada agenda ya cuan. Cuan ini masih ada agenda. Buy flow paling oke. Kalau kita lihat transaksinya CDI, DX-nya malah jualan nih. Ya, dia jualan untuk cover cuan mungkin ya. Tuh, yang beli dominan retail.
Dan kalau kita track ke belakang BDM-nya ya terlihat masih akum sih. Cuman kalau yang akum retail ya sama aja distribusi. Tuh, batasi resiko aja dan yang penting sama lalu itu. Dan ya dulu mungkin konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon datang kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support teman gratis tapi sangat berarti buat konten kata saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.